Melihat Hawa, Nabi Adam bertanya, "Engkau siapa? Dan untuk siapa engkau diciptakan?" Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," jawab Hawa. Akhirnya, Nabi Adam berdiri dan berjalan menuju ke tempat Hawa. Sejak kejadian itu, berlakulah adab dan kebiasaan perginya seorang lelaki menuju ke tempat seorang perempuan. Lelaki yang mengejar perempuan atau lelaki yang mendatangi pihak perempuan, bukan sebaliknya. Allah memberikan kebebasan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Namun, Allah memerintahkan mereka untuk tidak mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang. Sesuai firman Allah, Wahai Adam, hendaklah kamu dan pasanganmu mendiami surga ini. Makanlah apapun yang banyak lagi baik mana saja kamu sukai darinya. Janganlah kamu dekati pohon ini yang menjadikan kalian termasuk orang yang zalim. mendengar perintah tersebut, iblis dengan tipu dayanya berusaha menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar memakan buah dari pohon terlarang itu. Meskipun dalam keraguan, Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Seketika, aurat mereka yang sebelumnya tertutup oleh cahaya surga menjadi tampak. Mereka pun menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Wahai Tuhan kami telah berlaku zalim pada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Namun, sebagai konsekuensinya mereka diturunkan ke bumi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia pertama. Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka. Sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Setelah Adam terusir dari surga dan menempati bumi, kondisi Nabi Adam saat itu masih tidak memakai pakaian apapun. Adam merasa malu dan selalu menundukkan wajah dari Allah selama 300 tahun dan ia menangis selama 200 tahun. Dari air matanya tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Perihal telanjang itu Adam lalu curhat kepada malaikat Jibril apa solusi agar tidak telanjang. Lalu Jibril pergi menemui Hawa di sisi bumi lain dengan membawa kibas dari surga. Bulu kibas dipotong lalu diserahkan kepada Hawa. Jibril juga mengajari Hawa cara memintal benang wol. Setelah mahir, lalu memintalnya dan Jibril lagi-lagi mengajarkan kepada Hawa cara menenunnya hingga menjadi sebuah pakaian. Maka pakaian itulah dibawa Jibril kepada Adam dan dipakaikan kepadanya agar menutup auratnya. Uniknya, Jibril tidak mengatakan bahwa pakaian itu hasil karya Hawa yang diajarkan Jibril. Kisah ini terjadi saat Adam dan Hawa masih terpisah dari pojok bumi yang berjauhan. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bagaimana aku tahu kapan waktu ibadahku ya Allah?" Mendengar permohonan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seekor ayam jago ke bumi. Sebenarnya wujud asli dari ayam jago itu adalah malaikat Ad-Dik yang bentuknya menyerupai ayam jago. Malaikat ini berada di pintu rahmat, memiliki tubuh yang sangat besar, hingga kakinya menggapai dasar bumi serta sepasang sayapnya memenuhi jagat raya. Ketika malaikat ini bertasbih, maka bertasbihlah ayam-ayam jago di dunia. Ayam jago ini berwarna putih dan kedua kakinya berwarna kuning, tubuhnya sebesar sapi, dan ayam itu selalu mengepakkan sayapnya ketika waktu sholat tiba. Maka seketika Nabi Adam bangkit berwudu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Adam mengadu karena lapar. Sebab, dia telah tinggal selama 40 tahun, belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Dalam kasus Al-Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, malaikat Jibril membawakan 7 biji gandum dan meminta Nabi Adam untuk menanamnya. Tanaman itulah yang akan menjadi makanannya di bumi. Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini makanan yang berasal dari pohon terlarang yang dulu engkau dilarang memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Apa yang mesti aku lakukan terhadap biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji-biji tersebut di bumi." Dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam pun memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam,
betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Karena kejadian tersebut, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh lalu bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanennya. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung, kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Suatu ketika Nabi Adam telah berhasil menangkap hewan buruan, tetapi ia enggan memakan dagingnya secara mentah. Dalam kebingungan ia berdoa kepada Allah, memohon agar diturunkan api untuk memanggang hewan hasil buruan tersebut. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa api dari neraka. Ia membawa api sebesar biji kecil, tetapi api itu masih terlalu panas. Untuk mendinginkan apinya, Jibril mencelupkannya 70 kali di sungai yang berbeda. Setelah dirasa cukup, ia meletakkan api itu di atas gunung. Namun gunung itu hancur dan bebatuan, di sekitarnya berubah menjadi bara api yang panas. Malaikat Jibril pun khawatir dan segera membawa kembali api itu ke neraka. Sisa bara api dari bebatuan yang terbakar itulah awal terciptanya api di dunia kita. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar, hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Lalu Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang. Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam nantinya." Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya, dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga, Adam buang air besar dan air kecil. Selama perpisahan itu, Nabi Adam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi, siang, dan malam. Nabi Adam begitu merindukan sang istri, Siti Hawa. Ia pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Suatu hari dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab dia berada di pinggir laut, dia bisa mencari ikan dan memakannya." Adam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Jibril berkata, "Wahai Adam, bergembiralah. Allah memperlihatkan Hawa kepadamu, semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi menjelajahi bumi, menuju tanah Mekkah, dan melaksanakan tawaf di sana, seraya meminta ampun kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Setelah hari-hari ujian untuk Adam telah berakhir, dan dia telah bertaubat, Allah pun menerima taubatnya.